Hai Tubar, selamat datang di saluran kebun emaknya Benyamin. Pada video kali ini saya kembali nih mau ngomongin mengenai gimana sih caranya agar anggrek subur dan rajin berbunga. Nah, di belakangku ini ada dua anggrek bulanku yang lagi berbunga. Ini yang pink ya, dan satu lagi yang putih, nanti saya kasih lihat. Nah, kalau lagi anggrek berbunga begini ya, yang nonton videoku pasti bertanya-tanya, Mak Ben, anggrek bulannya dikasih apa sih bisa berbunga? Mbak, anggrek bulannya dibikin gimana? Pupuknya apa supaya rajin berbunga gitu? Punya aku kok daunnya doang yang numbuh subur gitu ya. Terus apalagi ya, anggrek dendrobium udah selesai berbunga. Nah, jadi pada video kali ini, di tahun 2020 ini, saya masih memakai ramuan ajaib yang sama, pupuk organik cair yang sama untuk menyuburkan anggrek-anggrek saya, ya. Tuh, masih pakai ini, ya. Air cucian beras ya. Saya nggak nongolin wajahku di video soalnya satu pegang kamera, satu pegang ini tempat saya nampung air cucian beras ya. Ya, siapa yang sangka ya, Bo. Jadi air cucian beras ini nih ya, yang biasanya dibuang begitu aja ternyata memiliki manfaat yang besar bagi tumbuhan. Dalam hal ini lagi mau ngomongin anggrek, tentu saja jadi bisa menyuburkan anggrek. Nah, jadi ya, saya baca-baca belum lama ini ada hasil penelitian dari mahasiswi IPB, namanya Mbak Yayu Siti Nurhasana, ditemukan bahwa dalam kandungan air cucian beras ini nih, ya, berguna sebagai penyubur tanaman. Ini gede deh anggrek bulanku tuh ya, 1,5 ruas jari deh ya, yang pink ya. Terus yang ini tahun lalu sakit ya, akarnya kena cendawan gitu jadi pink atau kemerahan. Terus saya kasih ramuan goyang dompret, akhirnya sembuh ya, akarnya jadi hijau kembali. Setelah setahun. Nah, ini saya mau masak nasi lagi. Jadi air cucian berasnya saya kumpulkan ya, saya mau siram anggrekku. Nah, karena hari ini jadwalnya siram anggrek, jadi air cucian berasnya saya pakai segar. Kalau misalkan seminggu kemudian jadwal saya siram anggrek ya, saya kumpulin. Nah, air cucian berasnya karena saya nggak pakai segar, jadi kalau udah 3 hari saya kumpulin itu saya saring supaya bersih, nggak ada apa ya yang menggumpal-gumpal, nanti bikin anggrek yang nggak cantik gitu ya. Tuh. Saya dapat 2 liter ada kali. Nggak apa-apa loh, ini udah terfermentasi, makanya saya saring. Kalau kamu mau pakai yang seger nggak apa-apa, bisa juga langsung disiramkan ke anggreknya. Jadi kan ininya nggak ikut yang kental-kentalnya. Dapat 1 liter air cucian berasnya ya, lumayan. Nanti saya tuang ke jerigen 5 liter ini, terus saya campur dengan air rebusan kulit bawang merah bawang putih. POC nya saya taruh di tempat yang sejuk ya, supaya tetap terjaga kualitasnya. Tuh, jadi saya masih pakai air cucian beras sebagai pupuk anggrek udah setahunan. Jadi kalau kalian ada yang nanya, Mak Ben, pupuk anggreknya apa kok anggreknya subur berbunga? Pakai gratisan dari dapur nih, air cucian beras ya. Nah, dapat segini deh, 2 liter ada kali. Jadi nanti yang segar ini saya satuin ke sini karena saya udah mau siram anggrek hari ini. Ini hasil kumpulin 3 hari ya. Apa nggak bau gitu, pernah ada yang nanya. Ya, saya sih naruhnya di sini ya, di bawah tempat cucian piring.
dan udah saya saring ya, supaya nggak gumpel, ada gumpelan putih-putihnya itu nggak ikut masuk ke sini. Kemudian yang saya pakai air cucian beras pertama yang saya kumpulin. Kenapa pakai air cucian beras pertama? Karena kan nanti keruh ya. Nah, justru karena keruhnya ini di air cucian beras pertamanya itu kandungan karbohidrat berupa patinya itu paling tinggi. Kalau air cucian beras kedua atau ketiganya saya nggak pakai gitu. Jadi saya buang aja. Atau kalau lagi musim panas ya saya siramkan ke tanaman yang di luar. Tapi kalau untuk anggrek saya pakai yang air cucian beras yang pertamanya ya. Terus sebenarnya tahu nggak sih yang lebih bagus tuh air cucian berasnya yang udah diendapkan. Jadi ada yang udah semalaman, ada yang 2 malam. Saya kadang sampai 3 hari malah ya. Nggak bau. Maksudnya ya buat kita sendiri nggak bau. Tapi kalau kalian misalkan tetangganya deket-deketan banget ya, keadaan anggreknya juga di Indonesia kan merawatnya di luar ya. Ya udah, berarti ya pakainya air cucian beras yang seger aja. Kenapa sih air cucian beras tadi tuh ya? Nih, air cucian beras ini kok bisa bikin subur tanaman ya? Kenapa? Karena kandungannya di dalamnya ini kan ada karbohidratnya itu ya, di dalam air leri ini ada karbohidrat berupa pati. Jadi 85-90% berupa pati karbohidratnya. Kemudian ada protein, glutein, ada selulosanya, ada hemiselulosanya, ada gula, vitamin yang tinggi yang bagus untuk menyuburkan tanaman. Dalam hal ini mau ngomongin anggrek ya. Terus ada yang komentar atau saya baca di forum, beberapa kali, sering lah ini, tapi anggrek-anggrekku jadi dikerubutin semut gara-gara disiram air cucian beras. Nah itu dia, karena air cucian beras kan kandungannya tadi karbohidrat, gula ya. Jadi kalau misalkan anggrek kalian dikerubutin semut, untuk mengatasinya adalah bisa air cucian beras tersebut nih ya, dipakai untuk merendam kulit bawang merah, bawang putih, rendam semalaman, lalu nanti disaring. Nah, baru disiramkan ke anggreknya, langsung siram ke media tanamnya ya. Kalau dimontit kayak ini, ya bisa disemprot gitu. Nah, terus cara lain untuk mengatasi semut pada tanaman anggrek bisa lihat pada videoku sebelumnya. Saya ada khusus membahas mengenai bagaimana cara mengatasi semut pada tanaman anggrek. Terus selain kandungan tadi ya karbohidrat itu di dalam air cucian beras tersebut ada unsur fosfor P ya, seperti teman-teman ketahui ya, unsur P tersebut berperan dalam memacu pertumbuhan akar ya, akarnya gede-gede tuh ya, pertumbuhan akar dan pembentukan sistem perakaran yang baik dari benih dan tanaman muda nih, kayak anggrek seedlingku yang itu tuh ya. Nih seedling anggrek bulan tuh numbuh akarnya, aduh burem tuh, numbuh akar baru hijau kelihatannya, nih daunnya baru, nih juga daun baru, ini celebensis deh yang itu. Pertanyaan berikutnya, lagi spike boleh nggak sih disiram air cucian beras? Boleh, siram aja. Air cucian beras kan itu apa ya, bahan organik gitu, nggak masalah buat tanamannya ya, cuma jangan terlalu berlebihan gitu. Kalau saya kan karena di negara 4 musim ya, siram anggreknya seminggu sekali, atau kalau lagi winter bisa 10 hari sampai 14 hari sekali kalau potnya yang gede gini, pot yang besar begini ya. Tapi kalau yang kecil-kecil ya nggak bisa. Nah, yang bikin anggrek busuk itu bukan karena disiram air cucian berasnya, tapi anggreknya masih basah terus disiram. Nah, itu yang bikin akarnya jadi busuk. Jadi jangan salahin air cucian berasnya ya, disiram kalau udah kering. Nah, kalau di Indonesia misalnya untuk anggrek bulan bisa siram 2 hari sekali gitu ya. Kalau karena di negara 4 musim saya ya lebih jarang lagi disiramnya gitu, dan dirawat indoor pun nggak terlalu kering kan itu. Jadi ya memang ada anggrek-anggrek yang nggak tahan disiram terlalu banyak, dia lebih suka disiram kalau udah kering gitu ya, kayak anggrek bulan ini. Tapi kalau pandurata dia tuh kayak yang itu ya, nah itu dia sukanya lembab banget lembab
tapi jangan ada air tergenang gitu. Jadi kita harus tahu, kenalin anggreknya satu persatu, sifatnya gimana sih, sukanya gimana sih gitu ya. Karena kalau kita lakukan yang dia nggak suka, yaitu ngambek. Lalu di dalam air cucian beras nih ya, di dalam air cucian beras ini juga ada unsur zat besi Fe. Jadi Fe tersebut berperan untuk pembentukan hijau daun klorofil. Jadi daun-daun anggreknya juga jadi bagus, hijaunya juga bagus gitu. Kemudian ya, selain air cucian beras itu sebagai penyubur anggrek, sebagai pupuk anggrek, jangan lupakan faktor lainnya. Pupuk anggrek tersebut hanya sebagai penunjang anggreknya subur, sehat, dan berbunga. Faktor lainnya apa? Sinar matahari dia perlu tuh ya. Kalau anggrek yang tahan sinar matahari saya taruh luar rumah, ntar menjelang summer sekitar bulan Mei saya taruh luar rumah. Tapi kalau anggrek bulan di dalam rumah sepanjang tahun ya dia suka yang agak-agak sejuk gitu. Faktor berikutnya sirkulasi udara yang baik, jendelanya kubuka. Kalau di luar rumah ya kalian taruh di tempat yang banyak anginnya gitu ya. Kena matahari pagi, jangan matahari yang terik, nanti gosong daun anggreknya. Kemudian penyiramannya seperti saya singgung tadi ya. Penyiramannya dia kalau anggreknya udah mulai kering baru disiram, jangan basah-basah masih disiram gitu ya. Anggrek lebih suka disiram kalau udah hampir kering gitu. Kemudian apalagi pupuk. Nah, begini saya cara saya menyiram, memberikan air untuk anggrek-anggrek saya. Jadi pakai siraman kembang yang kecil, siram melalui atasnya. Tuh, airnya tertampung ya, air cucian berasnya putih, pakai rebusan kulit bawang merah, bawang putih. Bisa juga, atau air cucian berasnya aja bisa juga. Nah, ini siram dari atasnya, tertampung di sini. Tuh. Kalau udah hijau nih anggrek bulan, nah dia udah cukup airnya. Saya tiriskan. Jadi saya rendam begini sekitar 10-15 menitan. Ya. Kalau mau disiram langsung gitu juga bisa, ya. Nggak usah direndam begini bisa. Karena saya merawat anggreknya di negara 4 musim, siram anggreknya tiap hari, merawatnya indoor, jadi seminggu sekali. Saya lakukan metode penyiramannya, pemberian air anggreknya begini, ya. Dan lihat dong, gede kan anggreknya, tuh ya. Tuh kayak begitu. Sebelah sana anggrek pandu rata, ya. Mungkin metode pemberian air begini buat pehobi anggrek lainnya nggak praktis, terlalu lama, tapi ada maksudnya. Saya bikinnya satu-satu begini. Kalau udah selesai nanti potnya saya cuci buat anggrek berikutnya. Kalau satu anggreknya sakit ya, kalau misalkan pakai gini deh ya, diisi air yang banyak gitu ya, diisi POC banyak, langsung masukin semuanya, disatuin. Kalau anggreknya satu sakit semuanya kena. Nah, repot, aku udah mengatasi penyakitnya kan. Kalau kayak begini aman, jadi airnya kubuang langsung, atau saya lihat apakah ada yang terbang-terbang, yang loncat-loncat di permukaan air POC-nya. Kalau nggak ada apa-apa, aman, bening, saya siram buat tanaman di luar rumah ya, kayak buat dahlia, kayak gladiol atau apa-apa ya. Saya perhatiin ada yang loncat-loncat nggak, hamanya, serangga gitu ya. Kalau udah bersih-bersih aja ya, daripada dibuang, sayang POC-nya, sayang air cucian berasnya, saya siramkan buat tanaman yang lain tuh ya. Nah, ini anggrek bulan variegated leaf, daunnya bercorak ya. Di Indonesia ada kok yang jual. Nah, jadi beginilah metode pemberian air saya. Atau kalau yang digantung, dimonted, nah itu saya semprot pakai botol semprot ya. Ini anggrek-anggrek di kamar mandi, jadi yang suka lembab, suka sejuk, gak bisa kena matahari langsung, kayak Paphiopedilum ya. Ini udah berbunga bekasnya. Debbie Robinson, ini Kolopaki, seedling 3 tahun lagi baru berbunga tuh ya, udah numbuh daun baru ya.
Ini Delenatii alba udah berbunga, anakannya udah numbuh. Ini Glaucophyllum saya pisahkan dari situ. Ini Glaucophyllum saya bawa dari Indonesia tahun lalu April. Sekarang Maret minggu pertama. Jadi hampir setahun, udah setahun lah ya dirawat. Tuh, dadah ya. Tuh udah ada bakal bunganya. Seneng banget saya. Ya, nggak pakai pupuk kimia, nggak pakai pupuk macem-macem. Cukup pakai air cucian beras, ya sama rebusan kulit bawang merah, bawang putih, atau pakai bawang merahnya langsung. Anggrek-anggrekku berbakti berbunga subur ya. Oke itu Bas, terima kasih telah mengikuti videoku sampai selesai mengenai gimana sih caranya membuat agar anggrek subur dan rajin berbunga ya. Anggreknya tiap tahun berbunga atau setahun 2 kali berbunga ya, cukup disiram air cucian beras atau rebusan kulit bawang merah, bawang putih juga bisa. Mau bikin dari bawang merahnya juga langsung, dari ekstrak bawang merahnya juga saya ada videonya tersendiri gitu ya. Nah kalau suka dengan videoku, terbantu dengan videoku, kasih like, yang share dan subscribe ke saluranku, membuatku bahagia. Sampai jumpa di video anggrek kebun Mak Benyamin berikutnya, bye.